يا سيدي يا رسول الله يا من له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summal hamdulillahil ghafurus syakur alladzi tawalat ni'amuhu falam yashuha fil wujudi khasir wa tawalat nanuhu fa ashabi barakatiha al-awwal al-akhir wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-jami' li jamil mafakhir wa ala ali wa sahbihi wa man salaka sabilahu fi batin wa dhahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabban wahidan fardan samadan qadir alladzi huwa ma'a kulli syakir man syakar fi nafsihi wa man syakara fi khairin afdalu minhu. Fa subhana rabbi syakir alladzi huwa li 'abdi syakara wa indahu khadiran la ilaha illallah wa rahimus syakir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa wajibul iman bihi ala syakir anil awwali wal akhir. Anjala alai kitabahul karim al-munazzaha an kalamil makhlukin bal huwa kalamu rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qalbis al-ma'mur wa siril ma'mur wasir al-masrur al-qalbi tahir li jami madahir
wal kha'ini li siril awwal wal akhir wal batini wal dhahir li jamil mafakhir an-nuril bakhir wal bahr az-zakhir wa ala alihi wa sahbihi salihina sabilahu wal fahimina min ilmihi ma akhfahu wa ma adhar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faddama lakumullah lal ajra wal hamakumus sabr wa rajaqana wa yakum syukran summa ila nufusana wa ambalana wa alina wa auladina wa amali min mawahibillah alhaniyah wa awarihil mustaudaati tamna'u biya ila ajalil mamdud biya ila ajalil ma'dud wa yakbidwa li waqtil ma'lum summa taradallahu alaina syukran idza atawa syawr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah walau asrun hasanatin wa man qala la ilaha illallah walau isrun hasanatin wa man qala alhamdulillah walahu salasun hasanatan wa abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul doa walhamdulillah. Sadaqallahul azim wa rasul. Alhamdulillah, kita masih hadir bersama-sama dalam apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala, yang mana kita masih saja diberi nafas oleh Allah, itu diberi kesempatan. Nafas itu mahal. Apakah nafas terakhir itu nafas yang membawa berkah, atau nafas terakhir lupa pada Allah? Ini taruhan. Kalau orang sudah membiasakan dirinya selalu mengingat Allah, maka nafas-nafas terakhir pun dia akan mengingat Allah. Tetapi kalau dia melupakan Allah sampai kapanpun, atau dia kerjakan satu kali duduk pengajian sampai subuh, tapi hanya sekali, itu tidak merupakan satu bentuk akhir hayat yang baik. Tapi yang rutinitas dicintai Allah, sedikit kalau amalan itu terus menerus, maka dicintai Allah dan Rasul. Kalau banyak hanya sekali tempo, maka tidak ada artinya. Amalan itu tidak akan bisa menghancurkan atau melubangi batu karang atau batu yang ditetesi tiap hari dengan air. Maka yang dibutuhkan sini adalah rutinitas, bukan banyaknya amal, bukan banyaknya sujud, bukan banyaknya duduk, bukan banyaknya kamu ngaji. Rutin atau tidak? Kalau tidak rutin, ya ucapkan selamat tinggal kebaikan. Ngaji, nggak ngaji, ngaji, nggak ngaji, ngaji, nggak ngaji, nggak jelas. Ini orang nggak jelas. Jangan coba-coba ingin mengenal Allah. Untuk mengenal walinya saja susah. Untuk mendekat sama ulamanya susah. Apalagi ingin mendekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makin jauh orang semacam itu. Ya. Apalagi terpaksa. Orang ngaji terpaksa.
maka itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa hambaku ini, umatku ini sangat sedikit sekali yang mau diselamatkan. Diibaratkan seperti laron. Laron itu tidak tahu, tahunya cuma cahaya. Padahal cahaya itu adalah api. Mereka mendatangi rame-rame dengan api, maka diselamatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Laron tadi itu jangan sampai terbakar oleh api. Ini tugas Nabi Muhammad SAW, menyelamatkan laron itu jangan sampai terbakar. Dia tidak tahu, tidak bisa membedakan cahaya dan api. Manusia yang tidak bisa membedakan antara cahaya dan api itu, pasti anggapan yang terang itu adalah cahaya, padahal api yang membakar dia. Mau diselamatkan tidak mau, maka dia terjerumus dalam api tadi, masuklah dia masuk neraka. Ini tugas Nabi, bukan main-main, mati-matian pembelaannya kepada umat ini. Cuman umat yang dibela ini tidak pernah tahu diri, tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersabar, masuk surga tanpa amal, ingin masuk surga tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Seakan-akan seperti orang yang lagi masuk rumah makan saja, sudah makan selesai, ya sudah, kenyang perutnya. Memangnya surga kayak rumah makan? Itu harus disadari. Kalau tidak mulai hidup ini, ya kita akan terputus hubungan dengan Allah Rasul. Kalau sudah putus hubungan Allah Rasul, jelas ya hubungan sama surga ya putus. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kaum muslimin ini semua rata-rata yang dikasih oleh Allah. Semoga Allah membesarkan pahala kalian dan memberi kesabaran dan memberi kami dan kamu semuanya rasa syukur. Kemudian dari itu bahwa jiwa kita dan harta dan anak-anak kita semua itu adalah bentuk pemberian Allah yang murah dan semua pinjaman yang dititipkan kita semuanya. Maka semua akan bersuka-suka sampai kepada masa yang mana ditentukan akan ditarik kembali pada waktu yang ditentukan. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan segala hajat kita kabul. Dan akhir hayat husnul khotimah. Ini semua berkat guru-guru kita. Tanpa guru-guru kita yang bimbing, yang mendidik, kita nggak bisa begini. Nggak bisa dibalas dengan katamu, dengan pabrikmu, dengan pulau Indonesia untuk balas ilmunya Allah, itu nggak bisa. Karena surga bukan bandingannya dengan harta yang kamu miliki. Apalagi orang yang tidak menghargai ilmu sama sekali. Tidak menghargai, tidak meninggikan, tidak memuliakan. Bahkan kayak ketemu bungkusan kacang atau bungkusan belanja di pasar, begitu ada ayat, ada hadis, setelah doa diapalin. Ini kan ayat, bagus ini ayatnya. Untuk rezeki dibaca. Karena bungkus kacang, bungkus sampah. Sampai demikian akhir zaman ini manusia menghargai agama Allah.
maka semakin terpuruk kehidupan. Nggak ada berkah sama sekali. Urusan dalam atau urusan yang ada pekerjaan, semua nggak ada berkah. Karena tidak ada satupun yang betul-betul mengetahui mutiara-mutiara daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini guru yang mengajarkan, bukan kita sendiri. Sampai sekarang, walaupun guru saya sudah meninggal, dia tidak meninggal, dia hidup. Kenapa saya katakan hidup? Ketika saya duduk di majelis itu, beliau seakan-akan di sebelah saya. Ada yang berdiri, ada yang di kanan saya, ada yang tersenyum. Tidak mati. Wali-wali itu tidak mati. Tidak satu negeri aja, satu alam beda. Dan sampai sekarang ada yang ngajar terus. Kalau orang nggak mau mati ya matilah. Tinggal bangkai saja. Tapi kalau ilmu Allah mana yang bisa matikan? Tanah aja malu untuk menghancurkan. Maka wajib syukur, sabar, terutama pada guru-guru kita yang sudah meninggal, yang hidup maupun yang mati. Sampai detik saat ini pun saya tidak bisa membalas studinya. Sampai seumur hidup saya pun, andai kata harta semuanya yang saya miliki saya tukar dengan satu huruf alif saja atau Bismillahirrahmanirrahim saja, tidak cukup yang saya punya semua. Dibandingkan beliau menyelamatkan kita dari siksa api neraka, itu tugas ulama. Maka malam ini kita gabungkan antara sabar dan syukur itu. Yang pertama jelas, wa qalu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah, tetapkan sabarmu, teguh dalam kesabaranmu, teguhkan dalam pendirianmu, teguhkan dalam ketakwaanmu. La'allakum tuflihun. Maka Allah menempatkan kamu tempat yang paling mulia. Ini kalau sabar. Pun ma Allah. Jadi orang sabar pasti bersama Allah. Kalau orang bersyukur ditambahkan nikmat oleh Allah. Ayatnya lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah sedikit akan ditambahkan nikmat yang banyak oleh Allah. Dan barang siapa yang kufur nikmat walain kafartum inna adzab, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Di dunia tujukan, tidak sampai di akhirat. Di dunia siksanya tujukan, pedih, luar dalam, agar manusia kembali sadar. Kalau tidak, sampai di akhir hayatnya sakratul maut tanpa bawa iman, mata terbelalak, wajah hitam, mulut terengah-engah mengeluarkan busa dan kotoran, tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu hukuman di dunia, belum di akhirat. Maka sabar dan syukur tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Seperti sayap kanan dan sayap kiri saling membutuhkan.
Maka dalam surat Quran An-Najm ayat 29 sampai 30. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yuridu illa al-hayat ad-dunya dzalika mablughuhum minal ilmi. Artinya, berpalinglah engkau dari orang-orang yang tiada memperdulikan pengajaran pada kami. Kita disuruh berpaling, tiada memperdulikan pengajaran kami, dan hanya menginginkan kehidupan duniawi semata. Tinggalkan. Quran sudah tegas. Bukan kita bersahabat, bukan kita bergaul, bukan kita berteman siang dan malam. Itu adalah orang-orang yang berpaling. Ini Al-Quran, bukan saya. Saya cuma penyampai. Percaya nggak percaya nanti urusan kamu. Karena disambung lagi pada surat Taubah ayat 102. Khalaqu amalan sholihan wa akhara sayyan. Artinya mereka telah mencampur adukkan antara pekerjaan yang baik dengan yang buruk. Jadi kalau orang sudah condong pada dunia ini, pasti menyampur antara baik dan buruk. Kemudian disambung surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadarunal akhirah. Allah berfirman, jangan. Nanti maksudnya jangan. Untuk cinta dunia itu jangan. Dilarang, jangan. Kalla bal tuhibbuna, jangan sampai mencintai. Tetapi kamu mencintai yang cepat. Apa yang cepat? Kehidupan dunia dan meninggalkan yang akhirat. Surat Al-Qiyamah. Maka ingatan Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Fadkuruni udkurukum waskuruni wala takfurun. Waskuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kepadaku atau ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Artinya orang tidak bersyukur. Maka surat An-Nisa ayat 147. Mayab Allah bi adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan berbuat menyiksakan kamu kalau kamu betul-betul bersyukur dan beriman. Jadi siapa yang tersiksa? Allah tidak nyiksa. Tapi kenapa kamu tersiksa? Kenapa?
Kenapa kamu dapat azab? Karena kamu tidak pernah bersyukur. Dan kamu mengatakan beriman, tetapi sebenarnya kamu keluar jalur dari iman. Maka siksa diturunkan di muka bumi, permukaannya saja, belum sampai menyedihkan di akhirat. Supaya kita seimbang, bacalah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tanda orang bersyukur. Berat? Dengan tasbih? Satu putaran berat? Yang berat bukan putaran tasbih, nafsunya yang gak mau, iblisnya yang gak mau. Hati gak ada keinginan megang tasbih, hati gak ada keinginan untuk mengingat Allah. Itu perbuatan setan mal'un bin jahannam. Sehingga kita tidak bisa mengucapkan kalimat tasbih yang gak ada 5 menit. Tapi kau katakan bersyukur kepada Allah, hanya diberikan tasbih saja memuji Tuhanmu, kau sudah sangat keterlaluan. Yang tidak akan bisa balas satu piring, mulutmu terkunci dengan tasbih. Yang tidak baca tasbih, bagaimana mulutmu yang tidak bisa makan itu, yang dimasukin selang itu. Bersyukurlah kita masih bisa makan. Jangan sampai terlambat. Ogrok-ogrok nanti paru-parumu dan jantungmu sampai ke perut. Toh ya gagal mati juga. Apa bisa makan kalau sudah tenggorokannya diisi dengan pengaturan nafas? Coba kamu sering ke rumah sakit, sering datang ke rumah sakit, melihat orang sakit, insya Allah kamu akan bersyukur. Jangan lihat yang senang-senang saja. Lihat orang sakit, bagaimana? Supaya mengerti, sabda Nabi SAW, membaca tasbih itu, kalimat subhanallah mendapatkan 10 kebaikan hasanah. 10. Subhanallah pahalanya 10 kebaikan. Baca la ilaha illallah 20 kebaikan. Kemudian baca 30 alhamdulillah 30 kebaikan. Maka sering baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 90 kali. Bagaimana kalau 100 kali? Dan zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Terutama zuhur. Habis zuhur, menurut Al-Imam Al-Kutub Al-Irsyad Al-Ibad Wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Hajjaj radhiyallahu anhu, habis zuhur baca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Tidak akan sepi
kamu kantongmu dari uang. Jadi akan sepi rezeki kamu. Asal jangan diimbangi dengan maksiat, diimbangi dengan dosa. Jaga wudhu dari subuh sampai maghrib dan menguatkan syukurmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Niscaya kamu tidak akan diberikan kekurangan, apalagi sampai punya utang gak ada bayar. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu anhu. Bukan tasbihnya yang berat, nafsunya yang berat. Kamu baca 1000 jadi sedikit kalau kamu didukung oleh malaikat. Kamu baca 100 atau 50 jadi berat karena kamu dihalangi iblis. Nah, kelompok-kelompokmu, sahabat teman-temanmu juga iblis. Bagaimana mau jadi orang baik? Maka dari Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas radhiyallahu an berkata, syukurnya orang awam, tahu syukurnya orang awam, bisa memberi makan dan minum orang lain, bukan merasakan makan dan minum. Kan aneh. Dengan syukurnya orang khusus, semua sumbernya yang ada dalam hati, kekayaannya dalam hati, ilmu ada dalam hati, hikmah ada dalam hati, kekayaan dalam hati, keluasannya dalam hati, kelapangan dadanya dalam hati. Itu orang khusus. Maka disebutkan Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uduna ni'matallah la tusuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung atau menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha benar, Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Ucapna alhamdulillah saja kok males. Dan perlu diingat-ingat, walakin asaronas layas turun. Kebanyakan manusia itu tidak bisa bersyukur. Quran, ya. Kemudian ditulis lagi dalam surat As-Saba ayat 13. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali. Yang buahnya medit. Sekali lagi, yang bersyukur sedikit, yang medit sak pirang-pirang. Makanya jangan heran kalau mati tadi demit itu, jangan heran. Ya,
Jadi nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolati jenazah, nggak ditahlili percuma. Karena orang bakhil tadi, orang medit tadi masuk langsung dimbek-mbek, percuma disolati. Kenapa saya katakan begitu? Al-bakhil la yadkhulul jannah, sudah ditulis di surga. Al-bakhil haram, la yadkhulul jannah. Bakhil itu haram, dilarang masuk surga. Walau kana abida, walau kana zahida, walaupun ahli ibadah, ahli syuhud dunia katanya. Ingat-ingat, di luar medit, di sini medit. Ya, kita doakan jadi demit. Tidak ada guru doakan, kamu mati dari demit ya. Ya tadi kata Nabi, didongakno supaya kon soge, supaya kon itu merdeka, supaya kamu itu hebat. Kau ngajak melarat terus itu. Di surat Saba, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Quran surat Al-Mu'minun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Makin cepat, makin segera, makin deras memperolehnya. Gitu. Itu Al-Quran, bukan saya yang janjikan. Menurut Imam Nawawi, Inda Nawawi, wa haqiqatu syukril i'tiraf bi ni'matil mun'imi ma'ata dini. Hakikat syukur adalah pengakuan atas kenikmatan yang diberikan oleh Sang Maha Pemurah, disertai sikap mengagungkannya. Maka dalam Quran surat Ibrahim ayat 28 sampai 29 disebutkan, wa qalu ta'ala fi kitabil karim, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qawmahum qawam hamudarul qawari jahannam yaslauna wa bisal qarar. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kehinaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya, nukar nikmat Allah dengan kafir, gimana? Menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Hadda, walaika bisabr fala ta'jilu bihi say'an wa bisyukri la tamil ausya. Dan bersabarlah dan jangan mengganti dengan apapun yang besar, dan besar syukurlah dalam arti luas dan yang sempurna. Jadi orang sukses itu orang yang sabar, bukan orang-orang yang nubruk sana nubruk sini. Itu nggak ada yang sukses, itu ngawur.
Maka dalam riwayat satu hadis bahwa Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Idza arafta inna ni'ama minni raditu minka idza syukran. Jika telah kamu ketahui bahwa seluruh nikmat itu berasal dariku, aku akan meridhoinya sebagai rasa syukurmu. Jadi orang syukur itu sudah dapat ridhonya Allah. Maka waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhar fid dunya ila man huwa dunahu wa nadhar fid din ila man huwa fawqahu. Kata Allah sabiran syakiran. Man nadhar fid dunya ila man huwa fawqahu wa fid din ila man dunahu. Lam yatu tubuhu Allah sabiran wala syakiran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengukur dunia dengan memandang orang yang di bawahnya, memandang orang yang di bawahnya, dan mengukur agama dengan memandang yang berada di atasnya, Allah akan mencatat manusia itu sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Sebaliknya, barang siapa yang mengukur dunia dengan memandang orang yang di atasnya dan mengukur agama dengan memandang orang yang berada di bawahnya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang sabar dan tidak pula sebagai orang yang bersyukur. Tadi riwayat Tirmidzi. Kalau kamu melihat di bawah kamu, maka apa kamu syukur? Ya. Tapi kalau kamu bergaul sama orang yang melihat ke atas terus, rakus semua akan keluar. Nanti kalau bergaul sama orang, cari orang yang berilmu tinggi, dan iri kamu, iri sama orang berilmu, rakus sama ilmu, maka kamu akan memperoleh. Jangan rakus dunia. Kalau rakus dunia kamu terhina dan binasa. Ada dua rakus, yang satu rakus akhirat, yang satu rakus dunia. Hati-hati. Nanti pungguk hidup bulan, ganti itu. Apollo baru sampai bulan, itu pun masih muter-muter. Kepingin masuk bulan. Jadi banyak sekali Quran yang mengatakan sangat sedikit orang bersyukur dan banyak orang tidak bersyukur. Itu sangat banyak di Al-Quran. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, wa tajidu aktsarahum syakirin. Surat Al-A'raf 17. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Sambat, ngeluh, protes, bantah. Ma yaf'alullah biadabikum in syakartum wa amantum. Dalam surat Al-Imran ayat 147. Mengapa Allah akan menyiksamu kalau betul-betul jika kamu bersyukur? Ingat. Dan beriman, tidak akan terjadi menimpamu kepedihan, kesedihan dan kesulitan atau terjepit masalah hidupmu di dunia ini. Tidak akan sampai dijepit di dalam kuburan. Kalau memang betul-betul kamu bersyukur dan beriman, akan ditambah nikmat oleh Allah, akan ditambahkan lagi karunia-karunia yang lain,
yang sebelumnya kamu tidak pernah merasakannya. Itulah tanda-tanda orang bersyukur. Yang jelas, fasanajzi syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, apalagi mau belajar, gampang. Nyebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, astagfirullah. Itu malaikat payah nulis. Hitung pahalanya tuh payah. Saking besarnya sebelum fajar, sebelum subuh. Apalagi kalau kita tambahkan lagi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati, la ilaha illallah, astagfirullah 100 kali, maka Allah akan perintah itu bumi semua dunia ini sujud, berarti menyerah, ta'alluq, nyerah di kakimu. Bukan kamu yang nyerah, diinjek-injek oleh dunia, tapi dunia nyerah sama kamu. Kalau memang fajar itu kamu baca rutin, jangan kalau mau tok, pas ganti duit baru baca, punya duit minggat, bukan begitu. Kalau enggak dengan cukup subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim 100, udah habis dosa-dosanya, lebur. Jangan diulang lagi. Sing bojo dilangi bojoke, yang ingkar janji dilangi ingkar janjinya, yang punya riba dilunasi. Mentang-mentang ngaji saya masuk surga, riba nggak masalah. Alasannya darurat. Ya, mudah-mudahan itu aja sedikit. Tasbih jangan ditinggalkan, minimal 100. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tambah bagus lagi bisa sholat tasbih, tambah dapat 300, tambah 100, 400. Kalau berat ya sambil senden, kalau gak ada sendenan ya cari sendenan. Mudah-mudahan itu semuanya ya bisa manfaat semua apa yang ngaji ini, agar kita itu selamat agama dunia akhirat, rezeki yang manfaat, semuanya sehat walafiat, panjang umur, akhir hayat itu khawatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.